Selamat pagi. Selamat pagi. Duduknya yang benar dulu, duduknya. Tegap. Nah, gitu. Siapa yang sakit? Ada yang sakit tak? Siapa yang sakit? Sakit apa Yustina? Sakit panas. Yang sakit boleh tidur atau boleh pulang ya? Siapa yang sehat? Boleh angkat tangan. Yang sehat. Semua kita sehat, amin? Oke. Saat ini saya coba memberikan beberapa kekuatan melalui firman Tuhan dan juga ada beberapa motivasi penting untuk adik-adik semua. Ya. Ini ada dua hadiah yang maju ke depan. Pendeta hanya kasih cuma 2 orang saja. Yang bisa jawab tepat bagus. Tapi karena kalau jawabannya sulit, nanti pendeta kasih 2 pertanyaan lagi. Khusus buat 2 orang aja, buat jajan ya, buat jajan ya. Jajan itu kenyang pasti sama kita. Oke, yang pertama. Ada yang tahu judul khotbah saya? Ada yang tahu ya? Sulit nggak kira-kira itu? Sulit. Oke. Ini judulnya. God will fight for you and you need only to be still. Ada yang tahu bisa terjemahkan? Tadi yang bisa bahasa Inggris? Coba terjemahkan. Ini bukan tulis ya? Ini bukan tulis. Apa? Berdiri. Berdiri satu orang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu bisa nggak orang berperang tapi menang, tapi dia malah diam? Bisa nggak kira-kira? Cerita di mana itu? Ya, di mana ceritanya? Banyak. Lupa ya? Nanti kita belajar. Nah, ini masuk kuis. Jangan next slide dulu. Sebenarnya judul khotbah saya bukan itu ayat intinya. Tapi judul renungan pagi kita ataupun karakter building kita pada pagi hari ini adalah Born to be Winner, dan kita boleh mendengarkan atau dilahirkan menjadi pemenang. Semua kita dilahirkan untuk jadi pemenang. Nah, ini pertanyaan. Siapa yang tahu jumlah penduduk Indonesia saat ini? Angkat tangan, maju ke depan, dapat hadiah. Maju ke depan. Jumlah penduduk Indonesia. Bukan, Indonesia. Oke, di sini aja dulu. Di sini dulu. Ada yang tahu? Jumlah penduduk Indonesia saat ini. Gak boleh nyontek ya. Nyontek. Gak tahu ya. Ada yang tahu? Maju ke depan. Berapa? 275 juta. Coba kita lihat ya. Saya sabar. Dunia berapa? Coba kita lihat ya. Oke. Ini harusnya pengetahuan umum ya. Jumlah penduduk Indonesia ada berapa? Boleh next slide. 275.361.267. Ini per bulan Juni tahun 2022. Banyak nggak ini berarti? Nah, ini lebih spesifik. Siapa yang di sini Advent generasi pertama? Ada yang Advent generasi pertama. Jadi orang tuanya baru Advent, dilahirkan di Advent. Ada generasi pertama, orang tuanya Advent. Oke, 1, 2, 3, 4. Generasi kedua, ada nggak generasi kedua? Kakek saya sudah Advent. Generasi kedua ada? Generasi kedua?
Oke, terima kasih. Generasi ketiga, jadi kakeknya ayah saya, ada ya. Terima kasih ya. Ada yang tahu sekarang jumlah populasi gereja Advent orang-orangnya berapa? Berapa? Nggak tahu, saya juga kurang tahu sebenarnya. Tapi di di catatan Jawa Tengah bahwa gereja kita ini kurang lebih punya anggota jemaat kita ini kurang lebih ya sekitar ya 1.000-an, 2.000-an atau 3.000-an, tidak sampai jutaan. Nah, kenapa kita mau bahas mengenai ini? Next slide. Ini yang judul khotbah saya atau judul karakter building pagi hari ini. Kita akan bicara mengenai angka ataupun silsilah daripada keturunan. Berbicara mengenai angka lahir, menurut survei membuktikan paling sedikit setiap detiknya seorang ibu harus melahirkan seorang anak, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang hitam maupun yang putih, baik yang berambut keriting maupun juga yang berambut lurus. Jadi setiap detiknya seorang ibu harus melahirkan anak. Nah, berbicara mengenai hal itu, menurut survei juga mengatakan bahwa angka kelahiran lebih banyak daripada angka kematian. Bukan pas zaman COVID ya, kalau COVID lebih nambah. Beberapa tahun ini dikatakan bahwa angka kelahiran lebih banyak ketimbang angka kematian. Karena semakin banyaknya manusia, semakin banyak juga keturunan. Karena mereka punya pasangan satu dengan yang lain. Nah, ini menurut survei dikatakan. Jadi dengan kata lain, harusnya lebih banyak orang-orang yang punya kemenangan di dalam hidup. Saat kita berbicara mengenai kata kemenangan, tadi kita sudah kata lahir, next selanjutnya. Mengenai kata menang, setiap harinya selalu ada saja orang yang mendapatkan kemenangan. Apapun itu bentuknya. Bisa kemenangan tidak murni. Ada juga kemenangan yang memprihatinkan. Dan yang ketiga ada kemenangan tanpa berperang. Kira-kira nanti kita akan bahas yang mana. Kita masuk kepada kemenangan yang tidak murni. Di sini ada satu kisah nyata. Nanti adik-adik boleh searching ya di internet. Ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan oleh Delano setelah hakim menyatakan dia tidak bersalah. Dia hanya bisa meneteskan air mata setelah 34 tahun harus mendekam di mana? Penjara. Atas tindakan yang tidak dia lakukan pada 1979, kasus bermula saat Jack Sasson, 78 tahun, ditemukan meninggal akibat luka tembakan. Jadi dia ini diduga dilihat oleh Brenda. Pada waktu itu Delano mulai dituduh melakukan pembunuhan. Sehingga kasus ini ditutup dengan pernyataan kakak dari Brenda yang menyatakan adiknya berbohong. Hal ini diketahui sejak 1979, usai Delano dipenjara. Namun, pihak kepolisian menutupi hal itu, membiarkan Delano terus mendekam hingga kebenaran datang setelah 3 dekade lamanya atau 30 tahun lebih. Dia harus dipenjara, tapi akhirnya dibebas. Dia sempat dipenjara karena tuduhan, tapi oleh karena kebenaran dinyatakan, akhirnya dia dilepaskan. Dalam peristiwa di pengadilan itu, seolah-olah yang menuduh itu benar, tapi tidak benar.
Ada yang lebih memprihatinkan. Kemenangan yang memprihatinkan. Next slide. Seorang anak yang bernama Sayo Yi berumur 13 tahun terobsesi dengan WoW, World of Warcraft, benar ya? Siapa yang main ini? Ada yang masih main? Beranggapan kalau mati di dunia nyata maka dia bisa bergabung dengan teman-temannya di dalam games. Nah, seorang anak ini meninggalkan 4 catatan yang masing-masing ditulis dalam perspektif atau salah satu 4 karakter game miliknya. Jadi dia berusaha untuk menjadi karakter di salah satu tokoh game itu. Nah, dia bunuh diri dengan terjun bebas dari lantai 24, tempat di mana dia dan keluarganya tinggal. Nah, dia pikir dia berusaha bisa menang, karena mungkin main game itu dia nggak menang-menang, tapi dia berusaha untuk masuk ke dalam game itu dengan cara mungkin kalau mati saya bisa masuk di games itu mungkin ya. Nah, anak yang berusia 13 tahun ini terjun bebas dari lantai 24 dan dia kira dia bisa bergabung, padahal tidak. Ada seolah kemenangan yang memprihatinkan, yang sifatnya tabu, dan itu terjadi di kalangan manusia hidup sekarang. Kemenangan yang memprihatinkan karena mengorbankan nyawa. Nah, bahkan tak sedikit ada orang atau adik-adik mungkin sering main games, mengulur waktu lebih panjang supaya menang. Besoknya sakit masuk rumah sakit. Ada yang gitu kira-kira? Mungkin banyak tapi malu gitu ya. Soalnya pendeta baru kemarin merawat ada orang yang main bola, main futsal, dia lupa makan dari pagi sampai sore, akhirnya besok masuk rumah sakit. Mengorbankan sesuatu yang tidak tepat karena akhirnya tubuhnya menjadi sakit. Nah, ada juga yang tadi dikatakan oleh pendeta dalam pertanyaannya, ada orang yang menang tapi tanpa berperang. Nah, ini ceritanya ada di dalam Alkitab. Sehingga muncul pertanyaannya, next, siapa yang Alkitab katakan mengenai lahir menjadi pemenang? Ataukah itu hanya untuk tadi yang disebut bangsa Israel? Yang kedua, bagaimana bisa lahir menjadi pemenang sesuai yang Alkitab katakan? Dan yang ketiga, hal apa yang kita dapat ketika kita lahir menjadi pemenang? Karena ayat itu menyatakan bahwa sesuatu yang kita dapati dalam cerita ini, dia sudah dilahirkan menjadi pemenang. Nah, sebagai contoh, mungkin tidak kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini sebenarnya orang putih, tapi ya nggak apa-apa. Di sini ada satu diagram sebenarnya. Kalau lebih dekat ya. Diagramnya mengenai keturunan atau silsilah keturunan dari Yerobeam dan Daud. Daud ini punya keturunannya hampir semua dia menang dalam kerajaan. Sedangkan Yerobeam juga menang tapi secara rohani, walaupun dia tidak punya kerajaan. Contoh ya, dia menang rohani karena dia diutus oleh Tuhan. Dia sama-sama baik raja maupun keturunan Daud maupun keturunan Yerobeam sama-sama dituntut oleh Tuhan. Cuman beda wilayah teritori. Nah, yang jadi menariknya adalah Tuhan telah menentukan salah satu tokoh ini menjadi seorang pemenang. Siapa dia? Di dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 6 kita temukan ayatnya itu. Kita temukan tokohnya di sana. Dia adalah Yosafat. Adalah salah seorang raja yang bermimpi kerajaan Yehuda, yang memimpin kerajaan Yehuda. Dia lahir
dari keturunan keluarga yang takut akan Tuhan. Kakeknya Raja Daud, ya walaupun silsilahnya sudah di alas. Dan ayahnya adalah Raja Asa. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud dan bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya, dan ia hidup menurut perintah-perintah dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Nah, jadi arti daripada dilahirkan menjadi pemenang, adik-adik semua, apa yang pernah bapak dan ibunya ajarkan melalui iman mereka, teruskan, karena dari situlah kita bisa jadi menang. Amin. Jadi kalau misalkan kita mau jadi orang yang sukses seperti orang tua kita, kita harus tetap menjaga iman dan kita tetap menang. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Oh, Pak Pendeta, orang tua saya ini gak takut akan Tuhan. Kita punya wakil yang lain. Kalau secara institusi sekolah, kita punya siapa? Guru. Dan pendeta percaya tidak ada guru yang tidak mengajarkan yang baik. Semuanya pasti mengajarkan yang baik. Pendeta juga percaya kalian punya satu role model ataupun contoh orang atau contoh guru yang bisa diikuti jejaknya, kebaikannya, ramahnya, terus kebenarannya dan lain sebagainya. Dan Yosafat melakukan hal dari kakeknya, dari ayahnya sampai kepada dia. Apa buktinya? Mari kita lihat bukti bahwa Yosafat mempunyai sifat dilahirkan menjadi pemenang. Kita buka dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Ada yang boleh baca? Yang bawa Alkitab silakan berdiri, baca dengan perlahan, jangan terburu-buru supaya tahu maksud. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Silakan, mau kakak-kakaknya boleh, mau adik-adiknya boleh. Ya, kamu. Siapa namanya ini? Ya, bagus, aku. Nah, baca. Ya, baca. Bukain dulu bukunya, memnya. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Bukti bahwa Yosafat dilahirkan menjadi pemenang. Silakan adik. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke, terima kasih ya. Di sini sifat menjadi seorang pemenang adalah, cerita singkatnya gini. Waktu itu ada perang. Yosafat ini memimpin kerajaan Yehuda. Tapi karena dia tidak mampu melawan lawan perangnya, yaitu adalah Bani Moab dan Bani Ammon. Dia tidak bisa lakukan apapun.
mau berusaha perang pun mungkin dia tidak menang. Bahasa apa namanya? Sekarangnya mungkin mau merebut kekuasaan atau wilayah. Nah, ayat yang ketiga, dia munculkan sifat yang diturunkan oleh Daud. Dia munculkan sifat yang diturunkan oleh siapa? Ayatnya tadi, Raja Asa. Dia katakan, Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Orang yang menang, kalau ada masalah, dia harus cari Tuhan. Siapapun orangnya, percayalah, pasti akan menang. Lalu si Yosafat ini menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia seorang raja yang punya banyak prajuritnya. Dia tidak bilang, ayo siapkan perlengkapan perang. Tidak. Dia sebagai raja dia katakan, mari kita puasa. Kalau secara analogi sekarang, kita disuruh perang contoh ya sama negara lain, Malaysia contohnya. Terus Jokowi bilang, mari kita berpuasa. Nah, ya mungkin ketawa, ini lucu Pak Jokowi ini ya, kan gitu ya. Suruh perang tapi suruh berpuasa. Tapi ini terjadi. Alkitab katakan, Yosafat menyuruh dalam ayat yang ketiga dalam 2 Tawarikh 20 menyuruh berpuasa. Akhirnya ayat yang keempat, Yosafat berkumpul bersama-sama orang-orang Yehuda untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah mereka atau di jemaat Yehuda itu dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran. Dan dia minta mohon sama Tuhan dengan kata-kata ayat yang ke-6. Coba perhatikan. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami. Artinya dia sedang merujuk kepada Allahnya Asa, bapaknya, dan Allah kakeknya Daud. Makanya dikatakan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah yang di dalam surga, kata? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkakas ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan. Ini menarik. Jadi kalau kita mau jadi orang yang dilahirkan menjadi pemenang, bukan apa yang kita dapatkan dari orang tua kita yang mungkin contoh warisan dan sebagainya, tapi apa yang orang tua punya sifat itu diturunkan ke saya. Terlebih untuk takut akan apa? Takut akan Tuhan. Yosafat hidup takut akan Tuhan. Yosafat akhirnya mencari Tuhan. Dan kata mencari itu didefinisikan boleh next selanjutnya dengan ciri-ciri dia melakukan puasa. Dia melakukan doa kepada Tuhannya. Dalam 2 Tawarikh 7:14 sebagai paralel ayatnya boleh dibacakan lagi. Mungkin ada dari SMA kita. 2 Tawarikh 7:14. Baca 2 Tawarikh 7:14. Ayo, jangan malu-malu. Baca 2 Tawarikh 7:14. Dan umatku yang atasnya nama disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih. Di sana dikatakan bahwa merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ya. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari mana? Surga. Ini poin penting. Kalau adik-adik berdoa, surga itu mendengarkan doa Anda. Tapi harus apa di sana dikatakan? Merendahkan diri. Merendahkan diri dalam konsep ini mungkin amat sangat jarang kita temui ada orang yang berdoa sungguh-sungguh. Mungkin khususnya buat adik-adik ini sikap seorang ini harus baik dalam berdoa. Coba kalau kalian ketemu Jokowi, mungkin nggak ada yang bersender gitu. Pasti semuanya tegang. Betul kan? Ya,
Ini kita ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, terus kita ada berdoanya banyak-banyak. Si Yosafat diajarkan sama ayahnya, sama kakeknya, dia punya sikap berdoa baik dan didengar oleh Tuhan pada waktu itu. Dan apa buktinya? Ada yang tahu kelanjutan cerita ini? Sudah pernah dengar khotbah dari pendeta atau bagaimana? Kelanjutan dari cerita ini, setelah dia berdoa, kira-kira dia menang nggak perangnya? Bagaimana mendeskripsikan dia menang perangnya? Ada yang boleh tahu? Secara singkat sih ceritanya. Sebelum dia lakukan, setelah dia berdoa, dia apa? Yang pertama dia tadi apa? Mencari Tuhan. Dia berdoa, dan yang terakhir jawabannya waktu perang disuruh nyanyi. Yosafat suruh bangsanya apa? Sementara Bani Ammon dan Bani Moab datang, mereka nyanyi. Bayangkan, tiba-tiba ada choir mendadak waktu itu ya. Karena memang mereka biasa nyanyi karena jemaat kan ya, jemaah Yehuda diajak sama Yosafat ini untuk mencari Tuhan. Nyanyi mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka bernyanyi, apa yang terjadi? Boleh next. Ketika mereka bernyanyi, nah itu ada di ujung paling kanan, paling atas ya. Itu mereka bernyanyi. Next. Ada, nah itu. Ketika mereka bernyanyi, ternyata yang berperang kedua bangsa ini, Bani Ammon dan Bani apa? Moab. Mereka perang satu dengan yang lain. Dan lebih luar biasanya ayat ini menyatakan bahwa mereka itu mati semua. Pernah lihat perang ya? Pernah nonton film perang, betul kan? Biasanya kalau orang perang pasti ada salah satu yang menang. Biasanya, ya. Tapi ini beda dari yang biasanya. Saya coba berpikir, berimajinasi gimana ya semua orang bisa mati. Apakah terakhirnya rajanya tusuk-tusuk? Ya, kalau lihat-lihat film kan masuk tusuk-tusuk terus mati, terus gak ada endingnya gitu kan. Saya berpikir itu gimana ya cara mendeskripsikan mereka itu sama semua jadi mati. Dan akhirnya benar, selanjutnya sebuah kemenangan terjadi. Dan luar biasanya ayat 2 Tawarik 20 ayat 25, ada yang boleh baca? Dari 24 nggak apa-apa. 24 dan 25. Dan 25 dari ya 2 Tawarik 20 ayat 24 dan 25. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Oke, terima kasih. Lihat, karena sifatnya dilahirkan menjadi pemenang, mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka bernyanyi. Hanya itu aja mereka punya keterlibatan. Tapi yang berperang Tuhan sesuai dengan ayat intinya. Di dalam berapa tadi? Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Artinya adik-adik semua saat ini diam saja bukan berarti tidak ngapa-ngapain ya. Sebagai seorang anak didik, maka kita perlu meneruskan iman yang orang tua kita percaya. Kita masuk ke sekolah ini bukan hanya sekedar mau belajar, tapi kita juga mau mencari Tuhan. Nah nanti kalau adik-adik mungkin belum masuk ya, nggak tahu sudah masuk atau enggak, di bulan Januari secara gereja kita itu ada namanya puasa 10 hari berdoa.
Ya, setiap awal triwulan itu dilakukan supaya semua rencana-rencana di tahun itu dilancarkan. Usaha-usaha orang tua, adik-adik semua disukseskan. Dan yang terakhir, kita hanya nyanyi. Nyanyi ini dalam buku Wahyu lebih kompleks. Dia punya pengalaman. Pengalaman adik-adik semua ini itulah menjadi kunci keberhasilan di kemudian hari. Ya, jadi pelajaran pagi hari ini, kalau kita mau jadi anak-anak menang, kita harus apa? Pertama, kita harus mencari Tuhan, kita harus berdoa, dan kita harus memujikan Tuhan melalui nyanyian. Sebagai kesimpulan, hari ini kita belajar tidak ada satu kemenangan pun yang kita tidak dapat dari hasil kekuatan dan kehebatan kita. Yosafat menjadi contoh hidup kita saat ini. Hanya berserahlah dengan berpuasa, berdoa, dan bernyanyi membuat dia menang. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak seperti Yosafat dalam peperangan fisik. Sadar tidak sadar kita sementara sedang berperang melawan darah dan daging dan setiap sifat buruk kita, sehingga kita sulit menang untuk melawan dosa-dosa dalam hati. Marilah saat ini kita mempunyai sifat seperti Yosafat untuk berserah, berpuasa, berdoa, dan bernyanyi setiap hari dalam pergumulan kita, sahabat-sahabat. Mungkin ada di antara kita yang sering menyakiti sesama kita, atau keluarga kita, atau orang tua kita. Mulai saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah keberserahan. Saya yakin Tuhan melihat kesungguhan hati kita semua yang kita boleh dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.